Tuhan mau rubah bisa berubah. Kalau kita katakan sifat tidak bisa berubah, kalau Tuhan mau rubah bisa berubah. Jadi orang tua jangan putus asa ketika anak-anak kita agak nakal sedikit, agak urak-urakan sedikit. Sampaikan namanya, biarkan Tuhan bekerja dengan caranya yang misterius. Pasti akan dia menjadi anak yang termanis di tengah-tengah keluarga. Penjahat kakap sekalipun bisa menjadi malaikat kalau Tuhan sudah bertindak dan bekerja. Jadi siap-siap aja siapa yang nakal, siapa yang selama ini berbuat jahat dan dosa. Suatu saat Tuhan akan menangkap, menjadikan engkau menjadi muridnya. Hari dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, kita menuntut Tuhan, kasih dong gue kebahagiaan. Beri kami berkat dan beri kami panjang umur. Kalau boleh terus kami panjang umur. Jangan ada yang sakit dan jangan ada yang menderita. Kapan ada bagian kita untuk membahagiakan Tuhan? Dan lucunya ketika orang berbuat baik kepada kita, lalu kita katakan, ya semoga Tuhan membalaskan kebaikanmu. Kapan kamu yang bertindak membahagiakan dia yang sudah memberikan kebahagiaan kepadamu? Harus kita ingat itu Bapak Ibu. Jadi jangan kita seperti Tuhan untuk kita sendiri. Shalom Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Hari ini kita kembali bertemu dan kita akan belajar tentang firman Tuhan. Dan mari kita melihat apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Untuk itu mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini yaitu dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 20. Saya akan bacakan untuk kita, demikian firman Tuhan. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Demikian. Nah, topik hari ini mengatakan kepada kita saudara, yaitu bersekutu bersama Tuhan. Selama pelayanan Tuhan Yesus di bumi ini, Yesus selalu berusaha dan berupaya. Pertama sekali, dia selalu menunjukkan kebenaran datang dari anugerah Allah. Itu yang pertama sekali yang selalu diinformasikan oleh Tuhan dan diajarkan oleh Tuhan Yesus, bahwa dia ingin berusaha menunjukkan kepada manusia bahwa segala kebenaran yang datang itu bersumber dari anugerah Allah semata. Jadi bukan dari dunia, tetapi dari anugerah Tuhan untuk bumi dan untuk semua makhluk yang diciptakan oleh Tuhan. Itulah sumber kebenaran. Nah, yang kedua, Yesus selalu berusaha dan berupaya untuk memberikan ajaran atau edukasi bahwa jalan satu-satunya menuju sorga adalah dengan mengenakan kebenaran Kristus oleh karena kasih anugerah melalui iman. Dan itu sudah tertulis dalam kitab Roma pasal 3 ayat 24 sampai 25. Dan itu sudah tertulis bahwa ternyata jalan menuju surga itu yaitu didapatkan, ditemukan jika kita mau hidup mengenakan kebenaran Kristus di dalam kasih anugerah dan iman kita. Nah, dua hal yang ini sangat penting sekali untuk kita pahami saudaraku, supaya kita tidak hanya berdiskusi atau berseminar mencari dari mana sumber pembenaran, tapi ternyata itu adalah anugerah. Sileon lehondo itu hita. Nah, begitu juga bagaimana kita menuju sorga, yaitu harus melalui jalannya Yesus Kristus anak Allah. Nah, apa yang mau kita lihat juga saudaraku di dalam nats ini yang dikatakan oleh Tuhan, bahwa ketika Yesus berkata dengan suatu kalimat, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok, katanya. Dalam arti kalimat ini mengundang, dulunya artinya adalah ia sedang mengundang
para anggota gereja Laodikia pada saat itu, ya, untuk menyadari keadaan kerohanian mereka yang menyedihkan dan supaya mereka menerima anugerah keselamatan yang sejati yang dari Tuhan saja. Sama seperti Rasul Paulus, dia juga adalah berasal dari jemaat gereja Laodikia. Tapi kita lihat coba saudaraku, ketika Paulus diproses Yesus dan dia bertobat dan dia menjadi pribadi yang hidup baru. Lalu apa yang dia katakan di dalam statementnya dalam pertobatannya, bahkan dikatakannya bahwa malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Itu tertulis dalam kitab Filipi pasal 3 ayat 8. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia katakan semua apapun yang dimilikinya selama ini adalah itu tidak ada berguna. Tapi ketika dia bertemu Tuhan Yesus, itu adalah lebih mulia dari segala-galanya. Itulah pertobatan Paulus. Makanya akhirnya dia menjadi pewarta berita keselamatan sampai ke ujung dunia. Itulah statement dari Paulus. Nah, apa yang mau dikatakan dengan ucapan firman Tuhan ini kepada kita hari ini saudaraku? Di mana pada saat itu kalau kita lihat, kita baca tadi bahwa mereka hendak membuka pintu. Yesus katakan, siapa yang membuka pintu? Firman Tuhan ini mau mengatakan bagi mereka yang membuka pintu, ya. Yesus katakan bagi mereka yang membuka pintu. Saya ingin ulang-ulang kalimat ini supaya kita yang tertutup selama ini, hati dan pikiran kita tertutup selama ini, mata kita, kuping kita yang tertutup selama ini, Yesus mau katakan kepada kita, kepada mereka yang hendak membuka pintunya, Yesus berjanji akan memberikan persekutuan yang akrab antara dia dengan kita, kita dengan dia. Itu penting sekali. Banyak saat ini orang tidak membuka lagi telinganya, hatinya, pikirannya untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Ya, dengan sibuknya kegiatan rutinitas yang dialami manusia, tidak ada lagi waktu mereka untuk bersekutu dengan Tuhan. Makanya Tuhan katakan, bagi mereka yang hendak membuka pintu, Yesus menjanjikan persekutuan yang akrab, yang digambarkan dengan keakraban makan bersama. Nah, ini adalah tradisi yang dibuka oleh Yesus dengan perjamuan kudus, perjamuan makan. Yaitu dia welcome, menyambut kita semuanya tanpa terkecuali. Jika kita mau mendengarkan dia, jika kita ingin belajar bersama Tuhan, dan kita mau diproses oleh Tuhan, dia katakan, aku akan membawa engkau dalam persekutuanku yang akrab, yaitu dengan keakraban makan bersama Tuhan. Nah, apa yang mau dikatakan di dalam pernyataan Yesus tadi dengan janjinya, dia menawarkan itu. Ternyata ada kandungan dengan makan bersama, persekutuan yang akrab itu, Bapak Ibu, ternyata ada di situ tertulis memaknai tentang pahala yang diterima orang yang mau membuka pintu. Ketika Yesus mengetuk kehidupannya, dirinya, membuka rumahnya, dikatakan barang siapa menang, dia akan kududukkan bersama-sama dengan aku, ya, di atas tahtaku. Nah, itu janji Tuhan, itu pahala yang diberikan Tuhan kepada setiap orang, ya. Barang siapa menang, dia akan kududukkan bersama-sama dengan aku dan di atas tahtaku. Kata menang di sini adalah yang selalu dengar-dengaran akan firman Tuhan, yang tidak mau menjauhkan dirinya dari Tuhan dan selalu setia kepada Tuhan. Jadi bahwa ternyata sangat berhargalah kesetiaan, kejujuran, kebaikan itu di hadapan Tuhan. Dan itu menjadi suatu tolak ukur akan janji yang diberikan Tuhan kepada setiap orang. Jikalau mau membuka pintu dan mau mendengarkan suara Tuhan, Tuhan katakan, engkau akan kumenangkan dan engkau bersama-sama denganku, bahkan duduk di dalam tahtaku, dikatakan. Inilah komitmen Yesus kepada manusia dulu di zaman gereja Laodikia waktu masa Paulus dalam pertobatannya, ya kan? Nah, sekarang apa yang memaknai firman ini kepada kita, Bapak Ibu? Ternyata komitmen Yesus ini
juga berlaku kepada gereja saat ini, di sini, dan sampai akhir zaman. Itu akan berlaku mutlak. Dikatakannya bahwa Yesus akan mengulangi ucapannya, undangannya. Seperti dia katakan, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Itu berlaku kepada kita, berlaku kepada gerejanya saat ini. Lihat aku, dia katakan. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Dalam arti dia mengundang saya, dia mengundang Bapak Ibu dan Saudara, dia mengundang gerejanya, dia mengundang semua orang yang tertidur terlelap, dia mengundang semua orang yang di dalam kegalauan, dia mengundang orang yang dalam keterpurukan, di dalam pergumulan hidup, dia mengundang orang-orang sakit, dia mengundang semua orang yang di dalam mati harapan untuk bangkit dan datang kepadanya. Dia katakan, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok dirimu, hatimu, rumahmu, tempat engkau bekerja. Supaya apa? Saudaraku, artinya dia mengundang kita. Dia mau katakan bahwa aku yang memegang kunci kerajaan sorga. Aku yang memegang kunci kerajaan sorga, kata Yesus. Dan akhirnya kita terbuka hati dan pikiran kita. Ternyata kunci kerajaan sorga itu ada di tangan Yesus. Dia mau memulihkan hati kita, mengingatkan kita bahwa dia adalah raja dari atas segala raja. Dia yang berkuasa, dia memiliki otoritas yang tinggi. Dia yang memegang kunci kerajaan sorga. Yang kedua yang mau katakan bahwa ia meminta kita mendengarkan suaranya dan membukakan pintu supaya ia dapat masuk dan bersekutu dengan kita. Nah, ini hal yang sangat menarik bagi kita, yang poin yang kedua. Ia ingin kita mendengar, dengarlah suara Tuhanmu dan bukalah pintu hatimu supaya ia datang dan masuk dan bersekutu dengan kita. Itulah kerinduan Tuhan bagi kita. Ternyata dia tidak ingin satu pun di antara kita yang binasa. Dia tidak ingin satu di antara kita pun yang hilang. Dia tidak ingin satu di antara kita yang dilupakan di dalam kehidupan dunia ini. Dia ingin datang langsung, memiliki inisiatif tersendiri. Dia datang untuk berjumpa dengan kita. Apakah kita mau mengeraskan hati kita lagi? Apakah kita mau menutup lagi pintu hati kita, diketuk oleh Yesus? Apakah kita pura-pura tidak dengar? Apakah kita tetap mengunci? Tapi lebih baik kita membuka pintu hati kita. Kita membuka mata rohani kita. Dan biarkan Tuhan Yesus datang dan masuk untuk membuka persekutuan dia dengan kita. Supaya kita menjadi manusianya Allah. Saudaraku yang terkasih, Yesus Kristus menjamin pahala kehidupan kekal dan berkuasa atas diri kita di dunia ini dan di sorga. Untuk itu ada sebuah lagu yang sangat dalam sekali jika dikatakan, kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Yesus datang membawa kerajaannya di tengah-tengah kehidupan kita. Untuk itu mari kita buka hati, pikiran kita, rumah kita, gereja kita, dimanapun Anda berada saat ini. Bukalah, dengarkan suaranya, supaya kita menikmati kehidupan sorga yang diberikan Tuhan kepada kita. Semoga firman ini meneguhkan iman kita dan tidak melupakan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan menuju sorga. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang memberikan informasi dan edukasi bagi kami, supaya kami selalu tahu dan ingat bahwa Engkau adalah Mesias, Juru Selamat dunia, yang akan memulihkan segala sesuatu di dunia ini, yang akan menyembuhkan ragam-ragam penyakit dunia ini, yang akan memberikan damai sejahtera-Mu di tengah-tengah dunia ini, dan menghadirkan kerajaan-Mu Tuhan di tengah-tengah dunia yang Engkau ciptakan ini. Berkati kami semuanya. Hiburkan kami Tuhan, sembuhkan kami Tuhan. Ukir kesetiaan di lubuk hati kami,
agar kami selalu setia sampai Maranatha kelak. Tuhan, berkati jemaat-Mu, berkati setiap keluarga, berkati setiap pribadi, agar selalu membuka hati dan mau mendengarkan Tuhan, karena suara-Mu adalah suara kehidupan. Karena suara-Mu Tuhan akan menjernihkan segala sesuatu, karena suara Tuhan akan memberikan kehidupan sekarang dan untuk selama-lamanya. Biarkanlah Tuhan mengundang kami dalam persekutuan, supaya kami selalu bersuka cita dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu, berkati gereja-Mu, HKBP Keramat Jati, semua hamba Tuhan, semua jemaatnya, dari mulai anak kecil, remaja, naposo, ama ina, sampai yang lansia. Berkati dan lindungi selalu. Berkati juga semua saudara-saudara kami yang melihat dan mendengar firman Tuhan pada saat ini, supaya terberkati dan terpuaskan oleh karena firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ampunkanlah atas segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Demikian Bapak Ibu firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini, hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023. Nah, perlu saya sampaikan kepada kita Bapak Ibu dan saudaraku, dan secara khusus kepada semua parhalado dan Jemaat HKBP Keramat Jati. Saya Pendeta Ernawati Hasugian, atas nama keluarga saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Mengapa saya katakan demikian? Karena saya akan pindah dan melayani di HKBP Resat Petojo. Saya mohon ucapan saya ini akan selalu diingat dan dikenang, dan mungkin ada sesuatu yang selama ini yang kurang dalam segala pelayanan saya melalui YouTube ini dan di dalam keseharian atau dalam pelayanan di gereja. Jika ada yang tidak berkenan juga saya mohon dimaafkan dan kita saling memaafkan. Dan begitu juga saya ingin berpesan, tetaplah untuk bekerja keras, berusaha, semangat menghadapi kehidupan, jaga kesehatan, jaga keluarga kita masing-masing, dan jangan kenal putus asa. Tuhan akan selalu melindungi dan melimpahkan berkat-berkat-Nya kepada kita. Untuk itu, Amang, Inang, saudaraku semuanya, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Tuhan akan selalu mempertemukan kita di tempat ruang waktu yang berbeda. Untuk itu saya mohon pamit, dan biarlah Tuhan selalu berkenan menyertai kita sekarang untuk selama-lamanya. Shalom. Terima kasih. Apa yang tidak mungkin bagi dunia bisa mungkin bagi Tuhan. Kalau kita katakan karakter itu tidak bisa dirubah, kalau Tuhan mau rubah bisa berubah. Kalau kita katakan sifat tidak bisa berubah, kalau Tuhan mau rubah bisa berubah. Jadi orang tua jangan putus asa ketika anak-anak kita agak nakal sedikit, agak urak-urakan sedikit. Sampaikan namanya, biarkan Tuhan bekerja dengan caranya yang misterius. Pasti akan dia menjadi anak yang termanis di tengah-tengah keluarga. Penjahat kakap sekalipun bisa menjadi malaikat kalau Tuhan sudah bertindak dan bekerja. Jadi siap-siap aja siapa yang nakal, siapa yang selama ini berbuat jahat dan dosa. Suatu saat Tuhan akan menangkap, menjadikan engkau menjadi murid yang Dia. Tiap hari dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, kita menuntut Tuhan, kasih dong gue kebahagiaan. Beri kami berkat dan beri kami panjang umur. Kalau boleh terus kami panjang umur. Jangan ada yang sakit dan jangan ada yang menderita. Kapan ada bagian kita untuk membahagiakan Tuhan? Dan lucunya ketika orang berbuat baik kepada kita, lalu kita katakan, ya semoga Tuhan membalaskan kebaikanmu. Kapan kamu yang bertindak membahagiakan Dia yang sudah memberikan kebahagiaan kepadamu? Harus kita ingat itu Bapak Ibu. Jadi jangan kita seperti Tuhan untuk kita sendiri.